saya akan beralih mengajak Anda untuk berusaha mengamati juga berbagai dinamika makroekonomi yang ada selain di China, yaitu di Amerika Serikat. Kita ketahui Bu Ani, kondisi di Amerika Serikat juga kurang begitu baik. Ini kebijakan The Fed juga masih ketat. Baru-baru saja kemarin inflasi masih di 3,2%, masih jauh dari target mereka yang di 2%, dan masih ada tantangan untuk menjinakkan inflasi lebih jauh lagi. Antisipasi apa Bu yang kira-kira harus disiapkan untuk bisa menjaga komposisi ekspor impor Indonesia dan Amerika Serikat tetap stabil dan tetap sehat? Baik Mbak, jadi kalau bicara ekspor impor Indonesia dengan Amerika ya, datanya sebetulnya kita cukup bahagia ya. Di April kan itu hanya 913,8 juta, kemudian di Mei naik itu menjadi sekitar 1,06 miliar US dollar. Dan di bulan Juni itu tetap masih di 1,05 miliar US dollar. Artinya ini relatif stabil lah kalau dengan Amerika. Dan yang juga mungkin agak membahagiakan kita, ternyata ekspor kita untuk tekstil dan produk tekstil mulai ada tanda-tanda membaik. Tetapi kita perlu antisipasi nih Mbak, karena kan The Fed sendiri masih meletakkan targetnya di 2%. Ya. Banyak ekonom mengatakan ada kemungkinan masih menaikkan suku bunganya antara 25 sampai 50 basis point. Artinya the Fed rate-nya akan kemungkinan masih, walaupun tanda-tanda itu sebetulnya relatif kecil ya. Karena kalau lihat jumlah uang beredar M0-nya Amerika itu sebetulnya sudah naik loh. M0 itu kan berarti operasi moneternya mereka, Amerika ini sudah mulai kira-kira melonggarkan monetary policy-nya. Sehingga itu sebetulnya sinyalnya agak beda ya dengan Fed mengatakan dia ingin 2%, tetapi money M0-nya, money supply-nya di M0-nya itu relatif agak longgar. Jadi ini sebetulnya agak kalau dari sisi saya ya agak confusing ini sebetulnya Amerika bagaimana. Tapi bacaan kita adalah net ekspor kita dengan Amerika ini relatif stabil dari waktu ke waktu. Nah ini bagaimana kita tetap bisa menjaganya, terutama tetap tadi ya Mbak ya, dari barang-barang, utama produk kita. Tadi kan kita juga batu bara dan lain sebagainya, tapi yang unik di Amerika itu kita ada ekspor kita TPT, tekstil dan produk tekstil, alas kaki. Kalau ini kita bisa dorong lagi, maka ini akan menolong domestik industri kita di sektor-sektor PPT dan alas kaki yang hari-hari ini. Baik, jadi kuncinya untuk Indonesia adalah driving domestic consumption ya Bu ya, dalam hal ini semakin menggalakkan lagi industri domestik. Tadi yang kalau Ibu sempat sebut kan adalah industri TPT dan lain-lainnya yang tentunya padat karya di satu sisi. Bu, saya juga ingin bertanya evaluasi Anda terhadap ekonomi Indonesia. Kemarin kita baru saja rilis pertumbuhan ekonomi di 5,17%. Di satu sisi ini kita patut apresiasi karena para pelaku pasar ini memperkirakan sudah 2 kali berturut-turut pertumbuhan ekonomi di bawah level yang nyata. Jadi 5,17% ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi dan konsensus pasar. Namun apa saja yang perlu menjadi catatan dan juga evaluasi kinerja perekonomian sepanjang semester 1 2023 ini, Bu? Jadi Mbak, kalau dari sisi makro Indonesia, saya lihat sebetulnya angkanya relatif sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan Bank Indonesia di dalam asumsi makronya kan begitu. Growth-nya di atas 5%, inflasinya 3% plus minus 1. Inflasi core inflation-nya juga masih dalam angka range-nya BI. Sebetulnya ini relatif baik dari sisi makro ya, tapi mungkin yang perlu dimitigasi dari sisi mikro. Begini ya Mbak ya, sampai akhir tahun ini kita kan sudah mencatat nih, Indonesia kan import bahan pangan ya. Sementara kita mengalami isunya kan akan ada El Nino begitu, musim panas. Dan ini sudah mulai dilakukan mitigasinya oleh negara-negara pengekspor biji-bijian. Contohnya Vietnam, India, kemudian Rusia, dan lain sebagainya sudah mulai menghitung stoknya. Kan harga beras dunia juga sudah mulai naik. Kemudian juga mulai terjadi kenaikan harga-harga pangan lain. Seperti gandum, ya, itu juga mulai naik. Jadi untuk Indonesia, dari sisi makronya saya mencatat angka-angkanya di dalam level apa yang diharapkan pemerintah dan Bank Indonesia. Hanya dari sisi mikronya, satu, soal pangan.
kita mulai masuk kan, BMG sudah mengatakan kita akan masuk musim kering panas yang cukup keras, cukup tinggi begitu ya. Artinya produksi pangan kita akan mulai mengalami gangguan suplai. Mudah-mudahan tidak terjadi, kan harapan kita begitu. Walaupun Bulog sudah mengatakan stoknya aman, tetapi kan stok itu sampai akhir tahun, kita akan stok lagi buat tahun berikutnya. Kemudian tadi komoditas gandum kita importir besar loh. Jangan sampai ini juga mengganggu dari sisi pasokan pangan. Jadi pertama Mbak, pasokan pangan karena inflasi kita biasanya dari volatile food gitu. Baik. Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi memang secara overall evaluasi Anda lah secara makro inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih cukup baik, namun yang perlu dikhawatirkan dan perlu diantisipasi lebih lanjut adalah berbagai dinamika yang ada dari sisi mikro, terutama pangan yang memang sangat berpengaruhi terhadap administered volatile price dan juga inflasi kita itu sendiri yang perlu menjadi perhatian. Terima kasih banyak Bu Ani Ratnawati, ekonom senior dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia 2010 sampai 2014. Bu Ani, terima kasih sudah berbagi pandangannya pada pagi ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda Bu Ani. Terima kasih Mbak Safrina. Sama-sama Ibu.